Halo Sobat Cineskop. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita ngebahas film-film mind-blowing yang bisa bikin kamu terus kepikiran sebelum tidur. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas alur cerita satu film yang absurd, penuh teka-teki, dan bikin kamu ngerasa terjebak kayak karakter utamanya. Dan judul filmnya adalah Vivarium. Vivarium sendiri adalah film bergenre science fiction thriller psikologis rilisan tahun 2019, disutradarai oleh Lord Chan Finnegan. Dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Imogen Poots, film ini ngasih pengalaman nonton yang bisa dibilang gak nyaman tapi nagih. Siap-siap mikir keras, dan mungkin sedikit emosi, so gak usah lama-lama lagi kita mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang lumayan disturbing, yaitu seekor bayi burung yang didorong jatuh dari sarangnya sama bayi burung lain. Dan setelah itu sang induk burung malah sibuk ngurusin burung lain tersebut karena gak tahu kalau itu ternyata bukan anaknya. Ini bukan cuma adegan random, tapi semacam gambaran dari tema filmnya, yaitu pola pengasuhan yang aneh dan siklus hidup yang ngaco. Lalu kita lanjut ke karakter utama film ini, yaitu Gemma, seorang guru TK. Gemma baru aja selesai ngajar, lalu dia gak sengaja lihat salah satu muridnya nemuin bayi burung yang mati di skene pembuka tadi. Gemma ngejelasin kalau itu mungkin ulah burung kukuk, jenis burung yang punya pola asuh aneh. Si anak lalu bilang kalau dia gak suka sama cara asuh burung kukuk, karena itu kelihatan licik dan jahat. Tapi Gemma lalu bilang dan ngejelasin, kalau begitulah memang cara alam bekerja. Gak lama, Gemma ketemu Tom, kekasihnya, yang juga seorang tukang kebun. Mereka adalah pasangan muda yang ternyata lagi nyari rumah untuk ditinggali, karena kebetulan gak lama lagi mereka bakalan nikah. Singkat cerita, mereka berdua datang ke sebuah kantor agen properti, dan di sana mereka ketemu sama seorang pegawai agen properti aneh, yang bernama Martin, yang sosoknya ini kaku banget, dan cara bicaranya pun terlalu robotik. Martin lalu nawarin mereka buat lihat-lihat rumah di komplek perumahan bernama Yonder, supaya mereka tahu kualitas rumah yang mau mereka beli. Awalnya Gemma dan Tom ragu karena lihat Martin ini tingkahnya benar-benar aneh. Tapi Martin ngasih tahu kalau mereka bisa lihat-lihat dulu, dan bakal dapat potongan harga, serta keuntungan lain. Karena itulah pada akhirnya mereka pun setuju, lalu ikut Martin ke lokasi perumahan Yonder. Nah, disinilah semuanya mulai bakal jadi mimpi buruk buat Gemma dan Tom. I suppose it's Worth a look. Yonder is a wonderful development. I'm Gemma. This is my boyfriend Tom. Ready? Sesampainya di komplek Yonder, kelihatan kalau tempat itu sepi total, gak ada satupun orang. Semua rumahnya juga sama persis, cat hijau pucat, bentuk kotak, dan langitnya cerah tapi gak pernah berubah. Martin lalu nganter mereka ke rumah nomor 9, ngasih lihat isi rumah itu ke Gemma dan Tom, bahkan sempat nawarin minuman dan buah buat mereka. The master bedroom. Yeah. Lee for a boy. It's good. It's good. Toasty. It's Yeah. Perhaps a strawberry. Oh no, I'm Sampai kemudian, waktu Gemma dan Tom lagi ngecek halaman belakang rumah, Martin tiba-tiba ngilang. Dia benar-benar ngilang begitu aja tanpa jejak. Gemma dan Tom awalnya bingung, tapi karena gak peduli, mereka pun mutusin buat pulang aja. Tapi entah kenapa Gemma dan Tom gak berhasil nemuin jalan keluar dari perumahan itu, padahal sebelumnya mereka ingat jalan keluarnya. Mereka berdua terus coba nyari jalan keluar, tapi gak peduli sejauh apapun mereka nyetir, mereka selalu balik lagi ke rumah nomor 9 tadi, dan celakanya ponsel mereka juga gak dapet sinyal sama sekali, jadi mereka gak bisa minta bantuan siapapun. great. Sampai akhirnya mobil mereka kehabisan bensin, dan malam pun tiba. Mereka pun masuk lagi ke rumah nomor 9 itu, buat istirahat sekalian makan dan minum. Besok paginya, Tom naik ke atap rumah buat lihat kondisi di sekitar, tapi dia gak nemu apapun selain perumahan aneh itu sejauh dia memandang. Tom lalu ngajak Gemma jalan kaki ngikutin arah matahari, siapa tahu mereka bisa dapat jalan keluar. Tapi seharian penuh mereka jalan, hasilnya pun nihil dan gak ada jalan keluar atau apapun yang mereka temuin. Balik ke rumah nomor 9, tiba-tiba muncul kotak kardus di depan rumah yang isinya cuma makanan instan, dan gak ada penjelasan apapun. Tom yang emosi akhirnya nyoba bakar rumah itu, dengan tujuan ngasih tanda buat pemadam kebakaran. Setelah itu, mereka berdua yang kelelahan akhirnya tidur di halaman depan rumah. Keesokannya,
Gemma dan Tom kaget karena muncul lagi kotak kardus, tapi kali ini isinya bayi laki-laki dengan tulisan, Raise the child and be released, yang artinya, besarkan anak ini, maka kalian akan dibebaskan. Lalu Gemma dan Tom juga nemuin rumah nomor 9 yang kemarin mereka bakar, bisa balik utuh seperti semula, bener-bener aneh bin ajaib. Gak punya pilihan, Gemma dan Tom pun coba merawat anak itu, yang kita sebut aja namanya Kevin. Setelah dirawat, ternyata Kevin ini bener-bener aneh. Dia tumbuh cepet banget, dan dalam waktu beberapa minggu aja dia udah kayak umur 6 tahun. Suaranya juga kayak ditirukan mirip radio rusak. Dia juga sering meniru cara bicara Gemma dan Tom, tapi tetap berasa aneh kayak alien. Ngeselinnya, tiap kali lapar dia bakal teriak-teriak, dan baru berhenti kalau dikasih makanan. Dog nose. Woof, 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 woof. Go fast as a dog. That's right. Measure me. Measure me, measure me. Hari-hari berlalu gitu aja, Gemma dan Tom harus ngerawat anak aneh di tempat yang juga aneh. Suatu hari, Tom gak sengaja lihat lapisan tanah yang aneh di halaman depan rumahnya. Ngerasa ada sesuatu, dia pun coba gali lubang di halaman itu, siapa tahu ada jalan keluar di sana. Just let me dig, okay? This is something that I can... Did you? Malamnya, Tom pun bilang ke Gemma kalau dia bakal ngegali terus karena dia yakin ada sesuatu di bawah tanah. Malam itu mereka berdua juga sempat melakukan adegan dewasa, yang ternyata diam-diam ditonton Kevin. Besok harinya, kerjaan Tom masih sama, yaitu ngegali lubang di halaman depan rumah buat nyari sesuatu. Sementara Gemma yang gabut milih buat ngurus Kevin, karena dia sendiri kan basicnya emang seorang guru TK, jadi dia udah terbiasa ketemu dan ngurus anak-anak. Waktu malam hari, Gemma dan Tom yang sadar radio di mobil mereka masih nyala, akhirnya mutusin buat chill denger lagu, sekalian menari-nari di luar rumah buat ngelepas stresnya. Gak lama, Kevin datang, dan dengan laga yang sok asik, dia ikut-ikutan dansa sampai bikin Tom jatuh. Karena kesel, Tom pun mukul Kevin. Untungnya ada Gemma yang bikin Kevin gak babak belur di sini. Gemma sesudah itu coba ngejelasin baik-baik kalau Tom gak bermaksud marah sama Kevin. Tapi Kevin kemudian malah teriak-teriak gak jelas, yang bikin Gemma ikutan muak sama anak alien itu. Shut up! Shut up! What the fuck? Hari ke hari, Gemma dan Tom makin stres, tapi di satu momen Tom yang lagi ngegali tiba-tiba dengar sebuah suara aneh. Suara itu ngehantuin Tom sampai malam, yang ternyata suaranya mirip suara dari siaran TV aneh yang sering ditonton Kevin tiap malam. Whatever. Tom makin muak, bahkan di satu pagi karena kesel dengar jeritan si bocah alien itu, Tom ngebuang makanan Kevin, lalu ngurung Kevin di dalam mobil. Gemma yang basicnya seorang guru TK jelas gak bisa lihat anak kecil diperlakuin kasar meski anak itu aneh kelakuannya. Sehingga dia pun maksa buat nolong Kevin, walaupun Tom juga udah bilang kalau dia lakuin itu buat kebaikan mereka berdua. Gemma pun akhirnya nolong Kevin. Dan sejak momen ini Gemma pun keliat makin dekat sama Kevin. Meski kadang dia juga sering frustasi karena si Kevin ini tingkahnya ini creepy banget. But no one else can see them. I've never Have a dream. Keesokannya, hubungan Tom dan Gemma makin renggang. Bahkan karena stres berat Tom juga kelihatan jadi makin kurus. Sedangkan Gemma makin dekat sama Kevin, tapi itu gak nutup fakta kalau Gemma juga sebenarnya udah tambah stres di titik ini. Perfect. Sickening. All around us. Suatu hari, Gemma gak nemuin Kevin waktu bangun tidur. Tom juga bilang dia gak lihat Kevin pergi kemana. Alhasil hari itu Gemma pun keliling perumahan buat nyari Kevin. Sore harinya, Gemma lihat Kevin udah pulang dan ngasih sebuah buku. Lalu malamnya waktu Gemma buka buku itu, isinya bener-bener aneh. Tulisan di buku itu pakai huruf yang gak kita kenal, dan ada juga beberapa gambar ilustrasi yang gak kalah anehnya. Gemma pun coba nanya kemana aja Kevin seharian tadi. Gemma juga nyoba nanya apa Kevin ketemu orang lain. Kevin lalu bilang kalau dia emang ketemu orang lain, tapi dia gak mau kasih tahu ke Gemma siapa orang itu. Gemma pun nyoba ngakalin Kevin supaya dapat jawaban yang dia mau, tapi hal itu malah berakhir dengan Gemma yang lihat pemandangan aneh.
Waktu Kevin tiba-tiba aja lehernya menggembung dan dia ngeluarin suara disturbing. Mirip siluman kodok di film Kung Fu Hustle. I am not your mother. Beberapa minggu pun berlalu, Kevin sekarang udah tambah dewasa. Kelakuan anehnya mulai berkurang tapi dia jadi tambah ngeselin karena sensitif, dan juga egois. Sedangkan Tom yang masih terus ngegali akhirnya makin lemah dan mulai sakit-sakitan. Bahkan di satu momen, Tom harus dibantu Gemma buat makan dan mandi karena badannya terlalu lemah. Satu hari, Gemma coba ikutin Kevin pergi. Siapa tahu dia dapat petunjuk buat keluar dari sana. Tapi Kevin jalan terlalu cepat, sampai Gemma kehilangan jejak dan berakhir nyasar entah di mana. Sementara di lubang galian, Tom yang makin dalam menggali tiba-tiba nemuin sebuah kantong mayat di bawah sana, lengkap dengan mayat aneh yang udah gak berbentuk, dan bikin Tom seketika kaget. Keluar dari lubang, Tom dengar suara Gemma, Tom pun teriak supaya Gemma bisa dengar. Gemma pun akhirnya bisa balik ke rumah nomor 9, tapi dia nemuin Tom udah tergeletak lemah di pinggir jalan. Sayang waktu mau bawa Tom masuk rumah, pintu rumah dikunci sama Kevin yang tak sejak kapan udah sampai duluan. Esok harinya, Gemma minta tolong Kevin buat bantu Tom yang makin lemah. Tapi Kevin cuma bilang kalau mungkin aja ini emang udah waktunya buat Tom pergi ke alam sana. Dengar itu, Gemma gak bisa apa-apa dan milih buat nemenin Tom yang makin sekarat. Hari itu Tom dan Gemma pun cuma bisa ngobrol, ngebaikin lagi hubungan mereka yang sempat renggang. Tom juga cerita-cerita masa lalu. Sewaktu dia pertama kali ketemu Gemma dan akhirnya mereka berdua bisa pacaran. Momen emosional itu pun sayang sekali jadi momen terakhir Gemma bisa ketemu Tom. Karena tepat setelah selesai cerita, Tom pun meninggal karena lelah secara fisik maupun mentalnya. Told me I look like I needed a drink. Pay for me to go over and talk to you. Malam harinya, Kevin datang bawa kotak kardus yang ternyata isinya kantong mayat buat Tom. Gemma histeris, tapi dia gak bisa apa-apa. Jadi pada akhirnya Gemma mau gak mau harus relain Tom dimasukkan ke kantong mayat, dan jasadnya dibuang ke lubang yang selama ini Tom gali sendiri. Bener-bener tragis. Setelah Tom pergi, Gemma juga mulai ngalamin halusinasi dan tekanan psikologis ekstrim. Lalu karena udah muak, Gemma pun berusaha nyerang Kevin, tapi Kevin bisa ngehindar dan masuk ke sebuah ruangan di bawah trotoar. Di bawah sana Gemma lihat banyak hal aneh, kayak ruangan warna-warni, orang-orang yang gak dia kenal yang kemungkinan juga korban dari Kevin. Bahkan beberapa juga udah meninggal. Seolah itu semua adalah adegan yang sebelumnya pernah terjadi di sana. Gemma juga ngelihat banyak pasangan lain mengalami hal yang sama. Benar-benar sebuah siklus tanpa akhir. Tersadar, Gemma makin frustasi. Badannya lemah seolah ngasih tanda kalau dia udah benar-benar nyerah sama semua ini. Kevin yang tahu semua udah selesai, lalu masukin badan Gemma ke kantong mayat, ngebuang jasad Gemma ke lubang yang sama tempat Tom dikubur, lalu dia pun ngerapihin lagi rumah nomor 9, seolah rumah itu gak pernah ditempati siapapun. Sesudah Gemma juga meninggal, Kevin yang sekarang udah dewasa, pergi dari area perumahan yonder. Kevin yang udah memakai pakaian ala-ala agen properti, lantas datang ke kantor tempat Martin kerja. Sesampainya di kantor, Kevin lihat Martin udah sekarat, dia pun langsung masukin badan Martin ke dalam kantong mayat, naruh jasad Martin di dalam laci, lalu ngambil name tag milik Martin dan dia taruh di seragamnya. Yang artinya dia sekarang udah menggantikan posisi Martin, jadi agen properti selanjutnya untuk menjerat pasangan baru. Sama seperti yang sebelumnya dilakukan Martin waktu ngejebak Gemma dan Tom. Lalu setelah itu semua, film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita dari film berjudul Vivarium. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari film ini? Vivarium sebenarnya bukan sekadar film tentang rumah aneh, melainkan ini tuh kayak semacam sindiran tajam tentang kehidupan suburban, pola pengasuhan generik, dan betapa manusia bisa terjebak dalam siklus hidup yang gak mereka pahami. Dari mulai kita lahir, dibesarkan, kerja, punya anak, lalu mati, di mana itu semua mungkin aja bukan karena pilihan kita. Film ini absurd, disturbing, dan jujur aja,
Kayaknya gak semua orang bakal suka. Tapi kalau kamu doyan film dengan simbolisme dalam dan suasana yang mencekam, Vivarium wajib banget kamu tonton. Gue sendiri bisa kasih film Vivarium ini skor 6/10. Sekian alur cerita lengkap dan pembahasan film Vivarium versi admin. Kalau kamu punya teori sendiri soal film ini, langsung tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, dan request film di sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan konten film keren lainnya di channel ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video berikutnya, dan hati-hati kalau ada agen properti aneh ngajak kamu lihat rumah di komplek yang sepi. Wassalamualaikum.